Upaya pemerintah Indonesia mengatasi darurat pembelajaran masih menemui sejumlah kendala. Mulai dari perekrutan guru yang belum berorientasi kepada kompetensi mengajar, kinerja guru yang rendah, hingga ketimpangan hasil pembelajaran. Program RISE di Indonesia melakukan kegiatan penelitian untuk mendukung peningkatan pembelajaran siswa di Indonesia. Program RISE juga bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengkaji reformasi guru di tingkat nasional dan inovasi kebijakan pendidikan di daerah. Pada edisi yang bertema Reform and Reform kali ini, podcast Papan Tulis berkolaborasi dengan program RISE untuk mendiskusikan hal-hal yang harus direformasi dalam sistem pendidikan di Indonesia demi meningkatkan pembelajaran siswa. Episode dari Reform and Reform kali ini adalah apa motivasi anak muda Indonesia untuk menjadi guru. Saya Anwari, host Papan Tulis. Ngobrol bareng dengan Ulfah Alivia. Ulfah meneliti tentang reformasi guru di tingkat nasional. Ia memiliki gelar master dalam bidang ilmu komunikasi dari Universitas Indonesia. Flashback waktu SD, guru jadi salah satu cita-cita favorit teman saya sekelas. Kalau pengalaman Ulfa seperti apa? Adakah dulu yang bercita-cita menjadi guru? Ada sih ya saya juga terlahir dari keluarga enggak keluarga guru ya. Jadi tante saya, kakek saya itu guru gitu. Jadi ya adalah keluarga saya yang guru gitu. Kalau nanya teman sekelas yang ingin jadi guru, kenapa guru? Apa ya? Gak pernah nanya kali ya waktu kecil, kenapa kamu pengen jadi guru? Tapi cuma mungkin kalau mungkin ini kalau biasanya kalau sekarang ini kan sebagai peneliti kan suka kayak kalau kita lagi turun lapangan gitu kan, suka nanya-nanya gitu ke kan ada kayak penelitian dengan anak gitu, terus nanya ke anak-anak pengen jadi apa gitu kalau besar. Ya banyak sekali yang pengen menjadi guru gitu ya, biasanya karena kalau nggak mereka terlahir dari keluarga guru gitu ya, jadi di sekitarnya itu banyak guru gitu ya, ibunya entah itu ibunya guru atau bapaknya guru atau mungkin neneknya, tantenya, di sekitarnya itu ada yang bekerja sebagai guru, itu karena mereka melihat ya profesi guru itu mungkin sesuatu yang mulia ya, karena kan memang selama ini kan selalu digaung-gaungkannya itu adalah profesi guru adalah profesi yang mulia karena mengajarkan dan mendidik anak gitu kan. Jadi wah itu profesi yang bagus gitu, itu profesi yang bermanfaat gitu bagi orang lain. Tetapi tidak jarang pula sering bertambahnya usia kemudian melihat bagaimana tidak mudahnya menjadi guru, plus berita guru bergaji kecil yang hampir selalu muncul di media massa. Kemudian tidak jarang teman-teman mengubah cita-cita guru ke profesi lain. Saya pernah dulu saya ingat banget, jadi ada salah satu penelitian dari lupa apa sih namanya kalau yang Depdikbud itu, Puslitbanknya Kemendikbud, Puslitjak ya. Puslitbank, ya. Nah itu RND-nya, tapi bukan Puslitbank, bukan Puslitbank, Puslitjak, jadi Pusat Penelitian Kebijakan. Oke. Nah itu ada salah satu penelitiannya, mereka meneliti tentang semacam cita-cita jadi anak-anak SMA, SMK ini. Nah dulu jadi dia kayak membandingkan gitu ya. Saya ini ya karena ini udah agak-agak lupa, saya agak-agak lama saya lihat presentasinya. Jadi ternyata anak-anak zaman sekarang itu sudah berkurang keinginannya untuk menjadi guru. Nah, apa yang mereka cita-cita yang paling banyak sekarang di anak-anak SMA itu adalah menjadi wira swasta. Gitu. Jadi kalau guru ini udah agak dulu kan mungkin kalau kita tanya banyak tuh ya anak-anak pengen jadi guru gitu. Nah, tapi ternyata sekarang itu udah bergeser gitu katanya gitu. Nah, kalau memang sebenarnya tapi kalau kita lihat gitu ya, setiap tahun yang namanya kalau ada bukaan
CPNS gitu ya untuk guru, itu pasti yang mendaftar juga banyak gitu. Nah, tetap banyak gitu orang-orang yang ingin menjadi guru. Terutama sepertinya sini mungkin di daerah-daerah rural ya. Oke. Nah, tapi kalau dari gimana? Dan kalau ngebahas alasan atau motivasi seseorang, terutama anak muda menjadi guru, Ulfa dan teman-teman di RISE mempelajari isu ini melalui Teacher's Diary. Iya. Jadi kami di RISE ini melakukan penelitian yang namanya Teacher's Diary atau studi diary guru lah ya singkatnya. Nah, di sini kami mengikuti sebanyak 16 orang guru muda pada tahun pertama mereka mengajar di sekolah gitu ya. Jadi di sini kami mengikuti perjalanan mereka dari tahun 2019. Terus salah satu yang kami tanyakan itu di awal-awal adalah kenapa sih kalian ingin menjadi guru? Apa sebenarnya yang memotivasi kalian untuk menjadi guru? Nah, ternyata jawaban terbanyak itu ya yang menjadi apa alasan mereka untuk menjadi guru itu adalah satu, panggilan jiwa. Jadi menganggap bahwa menjadi seorang guru itu adalah memang passion mereka, panggilan jiwa mereka gitu. Kemudian ini juga termasuk salah satu ini adalah jawaban yang terbanyak juga karena menjadi guru itu dianggap sebagai bentuk ibadah gitu. Jadi ya tadi ada konsep bahwa menjadi seorang guru itu ibadah karena bisa bermanfaat bagi orang lain gitu ya, mengajarkan ilmu gitu ke anak-anak gitu. Dan yang ketiga ternyata itu adalah kebanyakan dari mereka menjadi guru itu karena diminta sama orang tua gitu. Nah, karena mereka terlahir dari keluarga dengan latar belakang guru gitu. Jadi mereka tuh pengen jadi guru gitu akhirnya ya. Jadi mungkin karena udah dari kecil gitu diselubungi maksudnya dikelilingi oleh orang-orang yang bekerja menjadi guru gitu. Akhirnya kan mungkin profesi yang selalu mereka lihat adalah guru gitu. Jadi dari studi kami ini 62% dari responden kami itu datang dari keluarga dengan berlatar belakang guru gitu. Jadi ya itu akhirnya kenapa mungkin kemudian mereka punya keinginan itu walaupun di mereka sebenarnya bilang itu panggilan jiwa, tapi sebenarnya panggilan jiwa itu bisa jadi sesuatu yang sebenarnya udah diasah karena mereka terlahir dari keluarga guru gitu. Gitu. Nah, dan menariknya gitu ya, ini adalah semacam tiga kategori motivasi gitu ya terbanyak yang disebutkan oleh para guru-guru ini. Dan menariknya mereka tidak menyebutkan sama sekali bahwa mereka mau jadi guru itu karena jadi guru bisa nanti secara status sosial gitu ya, status sosial lebih bagus ya. Ada beberapa tapi itu kecil sekali yang menyebutkan, mungkin 1-2 orang bahwa ada status sosial gitu dari seorang guru. Kemudian ada jaminan kerja atau stabilitas pekerjaan ketika dia diangkat menjadi PNS atau biasa disebut sekarang ASN gitu, guru PNS. Dan juga misalnya kalau PNS kaitannya mungkin dengan tunjangan dan sebagainya, itu sebagian kecil gitu yang menjawab motivasinya itu. Tapi memang ini mungkin bukan motivasi awal mereka menjadi seorang guru, tetapi dalam perjalanan mereka sebagai seorang guru itu menjadi hal yang penting. Dalam arti ketika mereka diangkat, mereka adalah guru honorer gitu kan. Ketika mereka adalah guru honorer, mereka tetap ingin menjadi guru PNS. Kenapa? Karena dari segi mungkin dari segi gaji itu lebih terjamin. Dari segi kesejahteraan itu lebih terjamin. Dan ada gitu niat itu, tapi itu bukan menjadi motivasi awal mereka. Tapi dalam perjalanan karirnya, ya itu menjadi unsur yang penting gitu, yang yang ada gitu ya, yang ada di keinginan mereka lah gitu. Guru itu pekerjaan mulia dan menjadi alasan anak muda menjadi guru. Apakah ada perbedaan dari cara pengajaran dari guru muda yang memiliki motivasi ini dibandingkan dengan
guru yang memiliki motivasi lain? Ya, jadi memang kalau kita mengaitkan motivasi orang-orang ini dengan bagaimana mereka mengajar gitu ya. Dari beberapa responden ini juga memang kami melihat seperti ada perbedaan gitu dengan orang-orang yang memang mengajar karena benar-benar panggilan jiwa gitu ya. Dan orang-orang yang motivasi awalnya mungkin bukan itu gitu, bisa jadi ya bermanfaat atau mungkin diminta orang tua gitu kan, tetapi mereka yang mengajar karena alasan bahwa ini benar-benar passion saya, itu dia menunjukkan kecenderungannya itu seperti lebih totalitas gitu ya dalam mengajar. Tapi bukan berarti yang ini tidak, tapi perbedaan itu terlihat gitu. Nah, kemudian kalau dari sisi kompetensi, kebetulan kami belum sampai sejauh itu menganalisisnya karena ini belum selesai ya studinya gitu, belum selesai studinya. Nah, tetapi gimana ya? Tetapi ketika mereka dihadapkan dengan permasalahan gitu ya di sekolahnya gitu, misalnya di tahun-tahun awal gitu, di tahun-tahun awal mereka mengajar. Nah, guru-guru yang ya tadi memang ada beberapa guru yang dia punya motivasinya itu, dorongannya itu mungkin bukan karena panggilan jiwa gitu ya, tapi misalnya ya kan tadi saya bilang ada sebagian kecil yang karena status sosial, kemudian ada yang ya karena jaminan kelangsungan pekerjaan gitu. Nah, mereka yang seperti ini ketika mereka dibenturkan dengan permasalahan di sekolah gitu ya, di sekolah pada tahun-tahun mengajar, itu kecenderungannya mereka mungkin belum tidak segigih kali ya, mungkin tidak segigih dengan mereka yang mengajar karena panggilan jiwa ini gitu. Tapi sekali lagi ini kami belum ini kan kami hanya baca dari tulisan-tulisan yang mereka kirimkan gitu ke kami gitu ya, dari diary dari jurnal yang mereka tulis. Kami belum melakukan analisis sampai ke sejauh itu sih. Tapi kalau dari tulisan-tulisannya itu ya terbacanya polanya seperti itu. Nah, satu lagi, kalau tadi kan terkait kayak bagaimana sebenarnya mengarahnya ketika mereka menggambarkan dalam praktek pengajaran. Tetapi kalau misal dalam definisi guru ideal menurut mereka itu seperti apa? Ya, jadi kalau menurut guru ideal, menurut mereka itu kalau misalnya dari skala 1 sampai 5 gitu ya, 5 itu yang paling ideal, mereka menilai diri mereka itu mayoritas menilai diri mereka itu sudah di skala 4. Jadi merasa sudah hampir mendekati ideal gitu, walaupun mereka masih di tahun-tahun pertama mengajar. Nah, karena ideal ini sendiri mereka kan melihatnya, mereka punya semacam indikator tanda kutip kayak apa sih yang sebenarnya dianggap sebagai guru ideal gitu. Nah, yang dalam pandangan mereka guru ideal itu adalah guru yang dicintai, dikagumi oleh murid-muridnya, kemudian kreatif gitu ya, guru-guru kreatif dalam arti yang mereka bisa menciptakan media pembelajaran yang menarik gitu. Kemudian kemampuan mereka untuk melakukan pengajaran gitu ya secara efektif dan juga kreatif gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang mereka anggap sebagai sosok guru yang ideal. Mereka juga melihat itu dengan pada sosok yang menjadi semacam panutan mereka ya. Jadi kami menanyakan sosok guru ideal yang mereka sebutkan ini itu bisa mereka lihat ke siapa gitu, bisa mereka lihat dari mana gitu. Nah, dan mereka melihat itu dari
bisa itu dari gurunya dulu waktu sekolah atau dari dosennya gitu. Nah, kemudian mereka melihat guru ideal itu yang seperti ini, dan saya sepertinya sudah hampir ke guru ideal itu gitu, sudah di skala 4 gitu. Nah, mereka yang menjawab di skala 3 itu merasa ya karena masih ada mereka masih ada di tahun pertama, mereka masih perlu banyak belajar gitu ya, sehingga belum sempurna untuk menjadi guru ideal. Tetapi memang agak ya menariknya ini mereka sudah menganggap bahwa diri mereka ini sudah mendekati sebagai sosok guru yang ideal gitu skala 4. Artinya mungkin karena tadi ya berdasarkan artinya perspektif guru ideal bagi para guru muda adalah apa yang mereka lihat dan alami dari lingkungan. Iya, kira-kira seperti itu. Mungkin bisa terlihat juga ya dari ketika kami menanyakan guru ideal menurut kalian itu yang seperti apa gitu. Kemudian yang jawaban mereka itu mayoritas memang lebih terkait kepada dicintai oleh murid gitu ya, dikagumi, bisa menjadi teladan gitu untuk murid gitu. Kemudian dia kreatif gitu ya. Jadi lebih ke arah sana gitu. Nah, dan ini bisa jadi karena mereka itu adalah pengalaman pribadi mereka yang mereka lihat dari sosok yang mereka teladani gitu ya sebagai seorang guru gitu. Adakah guru yang menuliskan guru ideal berdasarkan kompetensi profesional yang harus dimiliki guru seperti penguasaan materi dasar? Ada jawaban itu ada, bahwa mereka melihat bahwa guru ideal adalah guru yang kompeten gitu ya, kompeten dalam arti punya cukup pengetahuan yang cukup untuk mengajar gitu sesuai dengan yang mereka harus ajarkan gitu. Tapi memang kalau tadi ya yang mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa, nah itu jawaban itu sayang sekali belum muncul ketika kami menanyakan tentang apa sih dalam pandangan mereka sosok guru yang ideal gitu. Tetapi bahwa seorang guru yang ideal itu harus punya pengetahuan yang cukup dalam mengajar, itu harus kompeten gitu. Itu jawaban itu ada gitu, seperti ya ada dan cukup banyak juga yang menjawab gitu ya terkait dengan kompeten itu, walaupun mungkin tidak sampai 50%. 50% dari 16 ya, berarti dari 16 orang. Lalu apakah ditemukan menjadi ASN atau PNS itu jadi motivasi utama guru? Enggak juga ya, karena gini, sebenarnya mungkin bukan dibilang itu motivasi supaya bisa jadi PNS ya, tetapi ya pada beberapa kasus gitu ya, pada beberapa responden kami ada yang sebagian kecil ada yang tidak mau di sekolah negeri gitu, atau misalnya dia tidak mau menjadi PNS gitu. Nah, tetapi mereka ada juga yang sebagian kecil yang dia nggak mau mengajar kalau bukan jadi PNS, itu ada. Dan ya, itu ada. Dia langsung. Ya, jadi karena merasa kalau dia harus menjadi honorer itu penghasilannya sangat kecil. Kalau dia di swasta pun ya mungkin karena swastanya mungkin tidak seperti di urban gitu ya. Di swasta pun ya sama gitu. Kalau dia guru kontrak tidak sesejahtera itu. Nah, akhirnya memilih yang, ini bukan, kalau kami melihatnya ini bukan motivasi untuk menjadi guru, tetapi ini menjadi, ketika mereka memutuskan untuk menjadi guru, ini menjadi faktor yang penting dalam teaching trajectory mereka gitu. Jadi kayak ya dalam perjalanan karir mereka sebagai guru, bahwa status sebagai PNS itu menjadi faktor yang penting gitu. Nggak bisa dipungkiri juga ya, karena ini terlihat sekali gitu ya dengan jawaban mereka ketika perbedaan antara mereka yang mengajar di sekolah swasta, mereka yang statusnya PNS, dan mereka yang statusnya
guru kontrak gitu. Nah, setelah mereka mengajar gitu sebagai guru, mereka yang di sekolah swasta ini merasa bangga, ada kebanggaan gitu ya, ada kebanggaan karena dia bisa mengajar di sekolah internasional dengan standar internasional. Kemudian mereka yang jadi PNS, ya tentu ini dia merasa bahwa PNS itu adalah sebuah status yang memang diimpikan oleh banyak orang gitu, atau banyak guru lah gitu ya, ketika dia harus mengajar di sekolah negeri, di sekolah publik gitu. Jadi dia sangat senang sekali. Tapi untuk yang guru honorer, ya itu kayak transisi aja sebelum mereka akan jadi PNS. Tidak ada orang yang memilih jadi guru honorer, tapi itu semacam ya status transisinya aja nih sebelum dia bisa nanti menjadi seorang guru PNS gitu. Jadi ya sembari menunggu dia bisa menjadi PNS, dia tetap bisa menjadi guru gitu ya, bisa menjalankan apa yang dia inginkan, yaitu menjadi seorang guru, tetapi ya tetap di sisi lain dia menunggu status PNS itu. Seperti apa background dari 16 guru? Kalau 16 orang ini kebetulan ya sayangnya kami tidak punya responden dari luar Pulau Jawa ya. Jadi ini semua adalah responden dari Jawa gitu, Pulau Jawa, yang kebetulan juga mengajarnya di Pulau Jawa. Kemudian kalau dari segi usia itu sekitar ya umur 23 sampai 28 tahun. Ya pokoknya di bawah 28 tahun lah. Kemudian dari segi guru ini pokoknya mayoritas itu adalah PNS, kemudian PNS honorer, kemudian swasta gitu, yang bekerja sebagai di sekolah swasta. Tapi dalam perjalanan kami dari tahun 2019 itu status awal mereka ya, banyak yang kemudian sudah jadi PNS. Ada beberapa yang kemudian jadi PNS lagi, kemudian jadi ini belum dihitung ulang nih. Jadi ada yang sudah jadi PNS lagi, ada yang dari sekolah swasta berpindah ke negeri karena ternyata di sekolah swasta tidak seindah yang dia bayangkan. Dan kemudian dia akhirnya memilih untuk pindah di sekolah negeri gitu. Karena studinya masih jalan dan kemungkinan orang bakalan pindah instansi ataupun perubahan itu pun nggak bisa dibendung juga kan, artinya nggak bisa dihindari gitu. Iya betul. Cuma memang yang menarik ketika kami bertanya, ya kami sempat bertanya juga seperti ada nggak kepikiran untuk berpindah profesi lain selain guru? Nah itu mereka menjawab enggak. Jadi sekecil apapun gajinya, guru itu satu-satunya profesi yang bisa mereka bayangkan. Kalaupun mereka mau pindah profesi, mungkin bukan pindah tetapi sambilan. Jadi memang guru-guru ini kemudian ada yang bekerja sambilan dengan wirausaha gitu. What's next? Implikasi hasil temuan sementara studi motivasi guru muda untuk next steps di pengembangan guru atau pendidikan? Ya, jadi sebenarnya yang kita lihat dari studi ini bukan sekedar motivasi guru ya, tetapi lebih ke bagaimana sih perjalanan mereka menjadi seorang guru muda di awal-awal karirnya gitu. Jadi seperti di 2 tahun pertamanya mereka ketika mengajar, itu naik turunnya seperti apa sih gitu. Motivasi ini sebenarnya hanya bagian kecil dari yang kami coba tangkap di studi ini gitu. Dan bagaimana sebenarnya nanti motivasi itu bisa mempengaruhi semuanya, ya itu sebenarnya belum sampai situ juga kami menganalisisnya, karena ini baru akan selesai di Desember 2020, jadi masih ongoing. Ya sebentar lagi sih selesainya, dan sudah begitu banyak data yang kami dapatkan gitu ya. Jadi sebenarnya penelitian ini ingin menjawab 2 hal. Jadi yang pertama itu sebenarnya apa sih yang kenapa sih anak-anak muda gitu ya, anak-anak muda Indonesia ini pengen jadi guru? Ya itu salah satunya tadi motivasi ya apa gitu. Tapi kan pasti akan lebih dari itu semua tadi ceritanya ya. Apa kaitannya kemudian tadi dengan status, kemudian gimana kemudian dia menjalani apa yang dia bayangkan di awal menjadi seorang guru itu apa, kemudian ketika mereka udah
dicemplungin beneran nih ke sekolah, itu apakah sesuai ekspektasi mereka atau tidak gitu. Nah kemudian yang kedua yang ingin kami coba tangkap itu adalah apa sih yang dikorbankan gitu, dikorbankan dalam tanda kutip ketika anak-anak muda ini atau guru-guru muda ini ingin menjadi guru gitu. Jadi what it takes to become a teacher di Indonesia itu seperti apa? Jadi dua pertanyaan ini yang coba kami fokuskan, dan ya banyak sekali sebenarnya cerita-cerita yang sudah kami dapatkan. Untuk sementara ini tadi yang bisa kami bagikan adalah terkait motivasi, kemudian ya tadi sebenarnya yang menarik itu ya dalam mereka tuh punya apa ya, di awal itu kan mereka excited ya, wah saya jadi guru nih, udah masuk, udah bisa ngajar. Tetapi ketika kemudian mereka terjun, udah ngalamin di sekolah, ternyata itu berbeda dari ekspektasi mereka gitu. Gimana bisa lihat untuk hasil temuan sementara studi? Di website RISE, kami ada Instagram juga di RISE Program Indonesia. Di situ sebenarnya kami posting cerita-cerita guru ini, ya kutipan-kutipan dari para guru-guru muda ini. Dan cerita-cerita guru muda ini juga sebenarnya bisa dibaca di blognya RISE. Terima kasih Ulfa. Ya sama-sama, senang berbagi, mudah-mudahan ya pelatihan ini nanti bisa memberikan sumbangsih gitu ya. Iya, buat banyak pihak, karena ini benar-benar kami mengikuti guru mudanya ya. Jadi gimana kemudian perubahan motivasi itu terjadi, itu pasti ada gitu ketika mereka mengajar selama ya di masa-masa awal. Terima kasih telah mendengarkan Reform and Reform. Ikuti terus diskusinya melalui podcast Papan Tulis dimanapun Anda mendengarkan podcast. Cek publikasi terbaru dari program RISE di Indonesia di situs webnya di rise.smeru.or.id atau ikuti Instagramnya di riseprogram.id.